Hai, Rizky di sini. Kalau kalian suka nonton video kita, mungkin kalian sadar kalau monitornya lagi kita ganti. Yap, ini adalah monitor Lenovo berukuran 27 inch yang pengen kita bahas. Dia kaya sama fitur, dia juga panelnya bagus, tapi harganya cuma 3,6 juta. Kalau waktu itu kita udah pernah nge-review monitor Lenovo G25, itu dia punya panel TN, yang ini panelnya udah IPS. Monitor ini punya packaging yang kurang lebih sama dengan beberapa monitor lain yang budget. Kelengkapannya juga cukup standar, ada kaki, tiang monitor, panelnya itu sendiri, power cable, kabel management holder, dan juga kabel DisplayPort. Keren sih, kalau beberapa monitor budget itu ngasihnya adalah HDMI cable, yang ini ngasihnya DP. Ngerakit monitor ini juga nggak susah, kita tinggal kaitkan aja kaki monitornya ke tiang, lalu kaitkan tiangnya ke panel dengan cara disekrup. Memang kelihatannya nggak segampang Lenovo G25 yang tinggal nyautin ke tiang. Namun kalau tangan kalian nggak bisa masang sekrup kenceng-kenceng banget, ya bisa pakai obeng juga. Monitor Lenovo ini berbezel tipis 3 sisi, tapi kalau menurut gua ukuran bezel bawahnya itu juga nggak terlalu tebel-tebel banget. Fleksibilitasnya juga bagus, selain bisa di swivel atas ke bawah, monitor ini juga bisa diatur height-nya. Jadi menurut kami kaki defaultnya itu udah memberikan banyak fleksibilitas. Kalau menurut kalian ini masih kurang, monitor ini juga punya support VESA mounting, jadi kalau mau pakai third party stand, bebas. Buat konektivitas, Lenovo G27 hanya ada satu HDMI dan satu DisplayPort dengan tambahan 3,5 audio out. Oh ya, lucunya tombol OSD yang ada di monitor ini posisinya itu agak ke atas, namun saat ditekan menu OSD-nya malah muncul di bawah yang membuat navigasiin monitor ini butuh pembiasaan. Masuk ke panel, jadi monitor ini sendiri berukuran 27 inch dengan resolusi Full HD IPS dan refresh rate 144Hz. Nama panelnya kalau di search di Google itu adalah panel yang dedicated buat Lenovo. Panel ini punya color gamut yang tinggi, punya 99% sRGB dan Adobe RGB-nya itu 82%-an. Brightness levelnya juga mencapai 265 nits yang dimana buat sebuah desktop monitor ini cukup tinggi. Panel ini punya response time 5 ms saat normal mode, 3 ms saat extreme mode, dan 1 ms MPRT. Nggak cuma sampai situ, monitor ini juga sudah bisa FreeSync dan G-Sync compatible. Dan amazingnya, panel ini juga sudah support dengan HDR di 10-bit color depth yang bisa bikin main game yang sudah support dengan HDR jadi kerasa lebih imersif. Karena gue bukanlah gamer kompetitif, gue nggak bisa bilang terlalu banyak soal kompetitif gaming. Paling ya saat main Apex Legends, monitor ini nggak hanya memberikan responsivitas yang aktual, tapi juga warnanya bisa keluar banget. Panel ini cocok nggak hanya buat bermain game kompetitif, tapi juga game AAA seperti Red Dead Redemption 2 atau Forza Horizon 4 yang sudah support dengan HDR. Monitor ini punya warna yang cenderung warm dan agak kekuningan apabila kita pakai di standard mode. Mungkin karena monitor ini punya sertifikat TÜV Rheinland untuk memfilter blue light agar user nggak gampang lelah kalau melihat monitor dalam jangka waktu yang lama. Kalau soal preferensi saat profil game mode-nya, sejauh ini profil yang cocok dengan mata gua saat main game adalah RTS, di mana warna dari red, green, dan blue itu semuanya imbang dan vivid. Berbeda lagi kalau kita main game di HDR seperti Forza Horizon 4, di sini bener-bener enak banget. Kita nggak usah nyesuaiin profil-profil lagi, dia sudah menyesuaikan warnanya sendiri dan itu bener-bener bagus. Kalau monitornya dipakai buat melihat warna-warna yang cerah di Forza Horizon ataupun ngejreng, itu bener-bener keluar banget warnanya dan jujur kita itu seneng dengan monitor yang warnanya itu bisa keluar banget. Kalau kalian ada yang nanya soal screen bleeding, di review unit kita nggak ada screen bleed sama sekali, namun itu bisa berbeda-beda tiap unit yang dipunya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk harga 3,6 jutaan, Lenovo G27-20 punya fitur yang melimpah dengan kualitas panel yang bagus dan juga tentunya opsi VESA mount yang penting buat beberapa orang. Yang kami sayangkan di sini hanyalah posisi OSD settings yang nggak sinkron dengan menu UI-nya. Sisanya bener-bener worth buat kalian yang nyari monitor refresh rate tinggi tapi juga nggak mau mengorbankan kualitas warna.
Jadi itu aja paling review dari kami. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gua Rizky, always stay safe.